Selamat pagi, semangat pagi anak-anak pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silahkan lipat tangannya, ambil posisi tenang ya. Kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat dan kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kepercayaan bernafas di pagi ini, melihat indahnya pagi-Mu dan mendengar. Terima kasih juga atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai pembelajaran kami ya Tuhan, berkatilah kami dan semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami tanamkan dalam hati kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3 dengan muatan pelajaran kita yaitu matematika. Pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran berbentuk A, B per C dengan A bilangan bulat, B pembilang, C penyebut yang tidak sama dengan 0. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilang lebih besar dari penyebutnya. Berikut adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pertama, bagilah pembilang dengan penyebutnya. Kedua, hasil baginya merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Sisa bagi merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh pada video berikut. Contohnya yaitu mengubah pecahan 7/4 ke dalam pecahan campuran. Maka kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama kita gunakan pembagian dengan cara seperti ini ya. Cara seperti ini. 4 7. 4 dibagi 7. 4 dikali berapa supaya mendekati 7 ya. Maka 4 dikali 1. Nah, 4 dikali 1 itu 4. Hasilnya 7 dikurang 4 yaitu 3 ya. 1 adalah hasil bagi. 3-nya ini adalah sisa bagi. Ya. Nah, jadi 7/4 sama dengan 1/3/4 ya. Sisa baginya diletakkan di atas, hasil baginya diletakkan di depan. Nah, kemudian jika pecahan campuran ini 1/3/4 akan diubah ke pecahan biasa, ke pecahan biasa lagi. Caranya adalah seperti ini ya, seperti ini. 1/3/4 sama dengan 1 ya, 4 dikali 1 ya, 4 dikali 1 kita buat dalam kurung dulu, ditambah 3 ya, per 4. Jadi 1 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 7/4. Nah, kembali ke seperti pecahan biasa lagi ya. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada
gambar kotak-kotak yang sudah diarsir ya. Bagian yang diarsir pada gambar di samping menunjukkan pecahan 3/10. Pecahan dengan penyebut 10 dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,3. Angka 3 berada di tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Perhatikan gambar di samping. Bagian yang diarsir pada gambar di samping menunjukkan 23/100. Ada 23 yang sudah diarsir ya. Pecahan dengan penyebut 100 dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,23. Bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan, angka 3 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,23 dibaca 0,23. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan menjadi pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan biasa 10, 100, 1000 dan seterusnya dahulu. Perhatikan contoh video yang diberikan. Contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya ya. Contoh pertama kita buat ya. 1/5. Agar penyebutnya menjadi 10, maka 1/5 ini dikalikan dengan bilangan apa supaya penyebutnya 10 ya. Maka kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2 ya. 2. 1 kali 2 yaitu 2. 5 kali 2 itu pas 10 ya. Maka 2/10 pecahan desimalnya itu 0,2 ya. 0,2 ini didapat dari 2 bagi 10. Contoh yang kedua lagi yaitu 1/25 dengan penyebut yang 100. 25 ini penyebutnya harus diubah 100 ya. Jadi 1/25 supaya penyebutnya 100 dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Dengan bilangan yang sama. Jadi bilangan yang sama yang pas penyebutnya 100 yaitu 4 ya. 4 kali 1 yaitu 4. 25 kali 4 ya, pas 100 penyebutnya. Jadi 4/100 pecahan desimalnya yaitu 0,04 ya. 0,04 ini didapat dari 4 bagi 100. Karena ini adalah 100, maka ada 2 di belakang koma. Ya. Bisa dipahami kan? Kita buat lagi contoh yang ketiga ya. Kita buat 1/125. Karena angka semakin besar, maka penyebutnya diubah menjadi 1000. Ya, supaya 125 ini penyebutnya harus diubah menjadi 1000, maka dikalikan dengan bilangan apa supaya penyebutnya 1000. 1 bagi 125 dikalikan dengan bilangan yang sama supaya penyebutnya pas 1000 ya. Dikalikan 8 ya. 1 kali 8 hasilnya 8. 125 kali 8 hasilnya itu 1000. Nah, pas ya. Jadi pecahan desimalnya itu 0,05
0,008 ya. Karena ini adalah 100, maka ada 3 angka di belakang koma. Ya. Jadi karena 1000, maka 3 di belakang koma. 0,008 ini didapat dari 8 bagi 1000 ya. Inilah contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Berikutnya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dahulu. Lalu sederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Perhatikan video berikut. Contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Kita ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 atau 1000 dahulu. Lalu kita sederhanakan ke dalam bentuk paling sederhana. Contohnya kita buat dulu 0,5 ya. Kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka 0,5 ini menjadi 5/10. 5/10 kita bagikan dengan bilangan yang sama ya. Itu bilangan yang sama yaitu 5 ya. 5 bagi 5 itu hasilnya 1. 10 bagi 5 itu 2. Maka 0,5 ini sama dengan setengah, 1/2. Contoh berikutnya 0,05 ya. Kita ubah ke pecahan biasa. 0,05 ini menjadi 5/100 ya, sama dengan 5/100 ini dibagikan dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan bilangan yang sama yaitu 5, sama dengan 5 bagi 5 hasilnya 1. 100 bagi 5 itu hasilnya 20. Jadi 0,05 ini sama dengan 1/20. Contoh berikutnya kita buat dulu 0,005 ya per 1000 ini. Jadi ini 5/1000. 3 di belakang koma. Jadi 5/1000 ini dibagikan dengan bilangan yang sama lagi ya, dibagikan dengan bilangan sama supaya bisa diubah ke pecahan biasa, itu 5 ya. 5 bagi 5 itu 1. 100 bagi 5 itu 200 ya. Jadi 0,005 ini sama dengan 1/200. Selanjutnya membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal. Contohnya perhatikan video berikut. Contoh membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal ya. Kita buat salah satu contohnya yaitu 0,7 ya. 0,7 dan 3/5. Manakah yang lebih besar? 0,7 atau 3/5 ya. Kita ubah dulu 3/5 ini menjadi pecahan desimal. Jadi 3/5 dikalikan dengan bilangan sama. Kita kalikan dengan bilangan yang sama dulu ya, supaya dapat pecahan desimalnya.
Nah, ini bilangan yang sama. 3 kali 2 itu 6. 5 kali 2 itu 10. Maka 6 bagi 10 hasilnya itu 0,6. Maka 0,7 dan 0,6 manakah yang lebih besar? 0,7 atau 0,6? Jadi yang jelas ya, yang lebih besar 0,7. Nah, kita buat tanda lebih besar. Hubungan pecahan biasa dan persen. Bilangan yang menggunakan lambang persen dinamakan persen. Misalnya 30% dibaca 30%. Persen artinya per 100. Contoh, 30% sama dengan 30 per 100 sama dengan pecahan biasanya 3 per 10. Maka 30% sama dengan 3 per 10. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, ubahlah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Contoh, 3 per 5 sama dengan 3 per 5 kali dengan bilangan yang sama, yaitu 20 per 20. Ya. Nah, 3 kali 20 sama dengan 60. 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi penyebutnya pas 100. Hasilnya adalah 60% jika dibuat dalam persen. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Pertama, ubah bilangan persen menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100. Kedua, lalu sederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Perhatikan contoh di video berikut. Contoh mengubah persen menjadi pecahan, ya. Mengubah persen menjadi pecahan. Contohnya kita buat 35%. 35% ini jika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 35 per 100, ya. 35 per 100. 35 ini kita ubah ke pecahan biasa, ya. Kita ubah ke pecahan biasa, jadi 35 per 100 dibagikan, kita bagi dengan bilangan yang sama, ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita cari bilangan yang pas untuk membagikan 35 per 100 ini, ya, yaitu 5. Sama dengan 35 bagi 5 sama dengan 7. 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi 35% ini, ya, sama dengan 7 per 20, ya. 35% jika diubah dengan pecahan biasa sama dengan 7 per 20. Tugas kamu, kerjakan latihan Bu Pena halaman 143. Baik anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, jaga kesehatan, tetap di rumah, rajin pakai masker, jangan kemana-mana, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.